Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Inti pedang itu cemerlang, pendiriannya garang. Itu merobek langit tanpa akhir, kekuatannya sangat besar, semua hal mendapatkan kehidupan karena itu, binasa karena itu, makmur, dan juga menurun. Itu menutupi sungai besar waktu. Pada saat ini, kekuatan tingkat Kaisar Abadi meletus, tak terbatas dan tak terukur. Langit terbuka, semua alam runtuh. Saat ini, ketika langit dan bumi sedang diciptakan dan alam semesta runtuh, jenis pemandangan ini seperti gelombang laut alam, tanpa akhir. Gelombang-gelombang besar diciptakan dan gelombang-gelombang besar yang sama ini padam, terlalu besar, memberikan satu jenis perasaan surrealis. Kekuatannya tinggi di atas, belum pernah terjadi sebelumnya. Itu benar-benar mempengaruhi semua hal, mempengaruhi semua roh, mempengaruhi semua alam. Jika itu 100.000 tahun yang lalu, si Hao pasti tidak akan bisa melarikan diri. Itu terlalu tiba-tiba, terlalu menakutkan, sama sekali tidak mungkin untuk diantisipasi. Siapa yang mengira bahwa inti pedang abadi yang tetap diam untuk waktu yang tak ada habisnya akan tiba-tiba meletus dengan kekuatan tingkat Kaisar Abadi. Namun, dia sudah berubah beberapa kali, sekarang melangkah ke alam Kaisar Abadi. Meskipun dia mundur lagi, kekuatannya memang kuat. Itulah mengapa sosoknya segera berubah menjadi hujan cahaya, menghilang dari lokasi aslinya. Hukum Dao Si Hao tidak tertandingi, kekuatan bertarungnya mengejutkan dunia. Dia menghindar, sosoknya berkedip-kedip dalam kehampaan, bergerak di antara penciptaan langit dan bumi, berdiri di batas langit dan bumi. Namun, segera setelah itu, dia merasa ngeri. Inti pedang sepertinya tidak pernah pergi, itu tepat di depannya, semakin dekat dengannya. Tepi pedang sedingin es dengan cepat membuat kontak dengan tubuhnya. Pada kenyataannya, dia menemukan bahwa dia benar-benar berdiri di tempat. Itu sangat aneh. Darah berceceran di mana-mana. Ini adalah darahnya yang sebenarnya. Pada kenyataannya, dia belum dipukul, tetapi energi pedang Kaisar Abadi tertinggi itu sudah turun, melukai dagingnya. Hong! Seluruh tubuh si Hao meletus dengan cahaya tak berujung, sekali lagi menghilang dari lokasi aslinya, menghancurkan kehampaan, melihat keabadian. Dia meninggalkan tempat ini, muncul di batas kosmos. Namun, segera setelah itu, bulu-bulu halusnya berdiri, merasakan ancaman kematian lagi. Inti pedang itu masih ada di depannya, apalagi semakin mendekat, kini menyentuh tubuhnya. Pada saat yang sama, murid-muridnya berkontraksi. Itu karena kali ini, dia benar-benar dapat melihat bahwa dia memang masih berada di tempat yang sama, muncul kembali di lokasi aslinya lagi. Ini sangat aneh, sangat tidak normal. Bukankah dia bergeser ke tepi kosmos? Sama seperti barusan, dia juga melarikan diri ke batas cakrawala, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia kembali ke lokasi yang sama, masih di tempat dia berada sebelum dia pindah. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuh si Hao, dia hampir terpotong. Pancaran darah memercik keluar. Dia melepaskan raungan besar, melakukan yang terbaik untuk berjuang bebas, sekali lagi menentang langit untuk melarikan diri ke kejauhan. Si Hao merasakan bahwa ini adalah domain dari seorang Kaisar Abadi. Ini menelusuri kembali ruang waktu, membatasi dia dalam ruang ini. Dia tidak bisa membebaskan diri. Bahkan jika dia bisa menentangnya dan menjauh, melarikan diri, dia akan terseret kembali ke titik ini pada akhirnya, dia masih harus menghadapi serangan pedang ini. Tidak ada hukum atau surga yang tidak bisa dilanggar. Si Hao meraung. Seluruh tubuhnya mulai terbakar, rantai ketertiban surgawi bergegas ke langit, menghancurkan yang abadi, membebaskan diri dari domain hukum Dao ini. Membunuh. Namun, di kedalaman tujuan akhir kuno, mayat itu tiba-tiba sudah duduk, rambutnya berdiri tegak, matanya sangat dingin. Kemudian, mereka melepaskan pancaran cahaya. Dia melepaskan niat membunuh yang paling kuat karena dia merasakan ancaman pada dirinya sendiri. Sebenarnya ada aura, Kaisar, yang muncul di tubuh anak muda itu.
Ini terlalu mengejutkan. Ini adalah pendatang baru, namun dia benar-benar menyentuh level ini, memiliki peluang tinggi untuk menjadi seorang kaisar dan memerintah dunia, sehingga menjadi tak tertandingi. Mayat ini menggunakan teknik rahasia terlarang. Dia khawatir jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, akan terlambat, bahwa dia tidak akan bisa membunuh orang yang terlambat ini. Dong! Si Hao batuk darah, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Dia tiba-tiba merasakan gelombang kelemahan, seolah-olah bahkan makna keberadaan tubuhnya memudar. Apa yang sedang terjadi? Kemudian, matanya menembus masa lalu dan masa kini, melihat pemandangan di hulu sungai besar waktu. Mayat mengulurkan tangan yang besar, melepaskan kekuatan kegelapan tak berujung, menekan seorang anak muda dari jutaan dan jutaan li jauhnya. Anak muda itu justru dia. Apa? Si Hao terkejut. Seseorang akan melawan sungai waktu yang besar, menelusuri kembali sejarah, mengambil tindakan di masa lalu yang kuno. Siapa yang mengubah sejarah? Siapa yang berani menerima konsekuensi yang begitu parah dan menakutkan? Mayat itu berani. Dia menggunakan kekuatan waktu, menargetkan si Hao, bertekad untuk membunuhnya. Dia ingin membunuh tubuh masa lalunya, menghapus makna keberadaannya. Pada kenyataannya, melakukan hal semacam ini tidak terbayangkan bagi siapapun. Spekulasi yang paling menakutkan adalah bahwa begitu seseorang melawan surga seperti ini, seluruh segmen sejarah akan diubah, bahkan masa depan akan berubah. Dapat dikatakan bahwa semuanya akan berubah. Bahkan mungkin makna keberadaan langit dan bumi akan lenyap, seolah-olah semuanya digulingkan dan dimulai kembali. Namun, mayat ini masih terus seperti ini, tegas dan mendominasi, menyerang dengan kuat. Dia menyerang si Hao muda, yang ingin langsung menghapusnya. Pada saat yang sama, si Hao juga dapat melihat bahwa kaisar abadi ini pada akhirnya merasa menahan rasa takut, tidak secara langsung mengambil tindakan. Dia memengaruhi waktu, berdiri di atas desolate border Imperial Pass yang lalu, mendorong Anlan untuk menyerang. Namun, apakah ini membawa makna? Dia masih ingin mengubah sejarah. Si Hao tidak tahu apakah melakukan hal-hal seperti ini bisa menghindari konsekuensinya. Mengaum. Dia meraung ke arah langit, menjadi gila karena marah. Dia tidak lagi mencoba menghindarinya, malah menghadap ke inti pedang. Selain itu, dia meraung, transformasi perwujudan, ubah zaman tanpa akhir. Saat ini, auranya sangat menakutkan, kekuatannya menghancurkan alam tak berujung. Dia sekali lagi berdiri di alam kaisar abadi, mengguncang mayat itu di kedalaman tujuan akhir kuno. Namun, pada akhirnya, dia tidak menghentikan pedang ini. Darah terbang ke segala arah. Dia diretas terbuka oleh inti pedang abadi, terbelah dua. Aku benar-benar dipotong oleh pedang abadi di sisiku, pedang kuno yang telah mengikutiku dalam pertempuran selama bertahun-tahun, senjata yang dikabarkan terbuat dari bahan bekas. Setelah si Hao diretas, sulit baginya untuk pulih. Kekuatan pedang kaisar tak tertandingi. Itu menghancurkan semua kehidupan, menghancurkan alam tanpa akhir, terlalu kuat. Ini memang bahan bekas, tetapi juga pedang kaisar. Mayat di kedalaman tujuan akhir kuno berkata dengan cara yang dalam dan dingin. Pada saat ini, inti pedang abadi pecah. Fragmen berbintik-bintik terus-menerus terlepas. Pada akhirnya, sebenarnya ada peti abu-abu kecil yang jatuh dari dalam. Ada desas-desus bahwa bahan yang sebenarnya digunakan untuk memperbaiki peti mati, sedangkan bahan yang tersisa digunakan untuk membuat inti pedang abadi. Ini sebenarnya benar. Sementara itu, peti mati itu justru berada di inti pedang. Inti pedang disempurnakan olehku, peti mati sudah ada sejak zaman kuno. Ketika seseorang menghadapinya, apapun yang dilihatnya adalah situasi terakhir. Saat itu, saya melihat diri saya menjadi mayat, dikurung di sini, dan benar saja, inilah yang terjadi. Bagaimana denganmu? Apakah Anda melihat diri Anda mati di sini? Di kedalaman tujuan akhir kuno, mayat itu bertanya. Dia benar-benar berbicara tentang rahasia yang begitu mengejutkan. Peti mati itu ada untuk selama-lamanya. Inti pedang abadi adalah bahan bekasnya,
dialah yang menyempurnakannya menjadi pedang. Ketika dia menghadapi peti mati kuno ini, dia sebelumnya melihat pemandangan aneh. Pada akhirnya, adegan-adegan itu benar-benar menjadi kesimpulannya. Ketika Si Hao mendengar ini, hatinya terguncang. Apa yang dia lihat sebelumnya ketika dia memegang inti pedang abadi? Seolah-olah cahaya kenaikan abadi tersebar, di bawah adalah makhluk di peti mati kuno, darah mengalir seperti sungai. Sudah waktunya untuk ini berakhir. Terlepas dari apa yang Anda lihat, di bawah serangan seorang kaisar abadi, semua akan binasa. Mayat itu meraung. Dengan suara hong, peti mati kecil di sampingnya dibuka, tubuh yang hancur jatuh dari dalam. Itu adalah bagian atas yang berlumuran darah. Tubuh yang hancur ini hanya memiliki satu tangan dan setengah kepala, tanpa mata. Ini adalah tubuh yang benar-benar hancur. Dengan suara honglong, dia mengangkat satu lengannya, telapak tangan menyerang Si Hao. Ini adalah tubuh murni yang sebelumnya terpisah dari mayat, seperti jejak roh primordial, yang sebelumnya dikirim. Jejak roh primordial disegel di dalam peti kayu yang busuk, sementara dagingnya disegel di peti mati ini. Sekarang, tubuh yang hancur ini juga muncul. Sementara itu, saat ini, setelah Si Hao diretas oleh inti pedang abadi dan dirusak oleh energi kaisar, sulit bagi roh primordialnya untuk sembuh, dia menderita serangan mengejutkan dunia ini. Si Hao benar-benar hancur berantakan, tubuhnya pecah berkeping-keping dan kemudian meledak. Hujan darah tak berujung terbang ke segala arah, tempat ini diledakkan. Honglong. Pancaran sinarnya meluas keluar, cerah dan menyilaukan. Bahkan seseorang yang sekuat kaisar setengah abadi pasti tidak akan bisa tetap berdiri di sini. Badai itu terlalu menakutkan. Si Hao berubah menjadi hujan darah tanpa akhir, tidak ada mayat yang tersisa untuk dilihat. Langit terbelah, benar-benar menghilang tanpa jejak. Serangan seorang kaisar abadi, siapa yang bisa melawannya? Mayat itu berkata dengan dingin. Namun, pada saat ini, matanya menghasilkan sedikit cahaya keemasan, menampilkan gelombang aura surgawi. Jejak roh primordial itu jelas muncul kembali. Keterampilan Dao saat itu tidak stabil, akibatnya, tidak dapat dianggap sebagai kaisar abadi. Tentu saja bisa. Sekarang, akhirnya akan stabil. Tubuhku sekarang utuh, bahkan jejak roh primordialku kembali. Mayat itu berkata dengan dingin. Tapi apakah saat ini kamu masih kamu? Apakah aku masih aku? Jejak roh primordial bertanya dengan desahan dingin dan dalam. Ada beberapa hal yang tidak terduga, tetapi apa yang bisa dihitung? Semuanya sudah berlalu. Seluruh tubuh mayat itu hitam pekat seperti tinta. Matanya mengintip melalui waktu, melihat melalui usia tak berujung. Dia melihat pemandangan di depan desolate border imperial pas bertahun-tahun yang lalu. Ada setetes darah yang bergabung dengan Si Hao, menjadi satu dengannya, benar-benar bertarung melawan Anlan, tidak mati sebagai hasilnya. Ini membuatnya terkejut. Namun, dia juga tidak terlalu peduli. Lagi pula, dia secara pribadi bisa membunuh pendatang baru itu sekarang, membuatnya mati di depan matanya. Ada yang aneh. Pada akhirnya, dia masih seorang ahli yang tak tertandingi yang melangkah ke alam kaisar abadi. Sesaat kemudian, dia mulai mendapatkan sesuatu, diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri. Dia langsung mengerutkan kening. Pendatang yang terlambat itu menjadi sangat kabur, segala sesuatu yang berhubungan dengannya menjadi terselubung di bawah takdir surga, mustahil untuk dirasakan. Bahkan masa lalu ketika dia sangat lemah tidak bisa lagi dirasakan. Ekspresi mayat itu menjadi dingin. Saya dengan sia-sia mencoba melawan sejarah. Meskipun tidak berhasil, saya masih mengalami serangan balik. Kekuatan karma yang besar telah menghalangi indraku. Bagaimana dengan tetesan darah itu? Mengapa mereka menghilang? Saya tidak bisa merasakan mereka. Apakah mereka berubah menjadi abu? Matanya langsung menjadi dingin. Daging Si Hao berubah menjadi hujan cahaya tanpa akhir. Meskipun kekosongan itu hancur dan terbakar, menghilang, jika dia mencoba merasakan sesuatu, dia seharusnya masih bisa menahan sisa makanan. Namun sekarang, semuanya berubah menjadi abu, tidak mungkin untuk diteliti.
Apakah kekuatan karma besar mengendalikan saya, menghukum saya? Aku masih tidak takut. Dia berkata dengan suara sedingin es. Hujan cahaya tak berujung tersebar ke bawah, jutaan dan jutaan tetes tersebar di kehampaan. Mereka kemudian menembus langit dan bumi, memasuki sungai besar waktu, secara terpisah muncul di ruang waktu yang berbeda. Si Hao tahu konsekuensi ini, dia menyadari segalanya. Ketika dia mengetahui bahwa mayat kaisar abadi ini menjadi gila dan mencoba mengubah waktu, bahkan mencoba membantai dirinya yang lebih muda, dia merasakan sakit kepala. Dia tahu bahwa dia sedang menghadapi orang gila yang tidak normal. Jika dia melakukan ini, dunia akan terbalik, semuanya akan berubah. Ini juga berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa lalu tidak akan ada lagi. Dia tidak tahu apakah karma yang luar biasa bisa menghentikan mayat ini. Alih-alih mengandalkan kehendak surga, dia lebih suka mengandalkan dirinya sendiri. Hanya dia yang bisa mengubah nasibnya sendiri, jadi dia bergerak ke sana. Pada saat itu, dia sekali lagi berdiri di alam kaisar abadi. Meskipun jumlah waktu yang dia miliki terbatas, dia untuk sementara mencapainya. Kemudian, dia melakukan transformasi perwujudan, mengubah masa lalu yang tak berujung, menggunakan misteri pamungkas yang paling mendalam untuk melampaui di atas. Ini adalah teknik terlarang setengah tingkat kaisar yang tak tertandingi. Sayangnya, jumlah waktu dia bisa tinggal di Immortal Emperor Realm terlalu singkat. Setelah menolak serangan mengejutkan dunia ini, dia menjadi tidak berdaya. Dia hanya bisa meminjam keruntuhan inti pedang abadi untuk mengirim jutaan dan jutaan tetes darah ke seluruh sungai besar waktu. Dia mengembara tentang waktu, berharap untuk menghentikan adegan desolate border Imperial Pass sendiri. Namun, setelah ini, dia tersesat. Bagaimanapun, dia menggunakan kekuatan melebihi batasnya sendiri. Di atas ini, dia dihancurkan oleh mayat kaisar abadi. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak dapat diturunkan, seolah-olah dia bukan bagian dari sejarah ini, tidak mungkin ditemukan. Bahkan jika darahnya terbakar menjadi abu, aku masih bisa menemukannya. Di tujuan akhir kuno, mayat itu mengatakan ini pada dirinya sendiri. Ini melepaskan kekejaman besar, niat membunuhnya mengejutkan sejarah tanpa akhir. Di antara jutaan dan jutaan helai darah, beberapa adalah darah yang hancur dan beberapa adalah esensi darah. Bahkan ada beberapa darah esensi jantung yang paling berharga. Pada saat ini, sungai besar waktu mengalir, darah muncul di hulu, tengah dan hulu, mengambil bentuk di berbagai area ruang waktu. Ada si Hao yang muncul di Age of Emperor Collapse. Ini adalah setetes darah yang memiliki keinginannya sendiri. Dia berpikir dia tersesat, mengambil bentuk dan muncul di sini. Namun, dia tidak cocok dengan langit dan bumi ini, seolah-olah dia tidak termasuk di sini, tidak dapat bergabung ke dalamnya. Pada akhirnya, dia duduk, tubuhnya di luar dunia, diam-diam mengamati tempat ini. Ada beberapa pencerahan yang muncul di benaknya, dan kemudian dia mulai berkultivasi. Demikian pula, di berbagai area ruang waktu, ada tetesan darah yang serupa, beberapa di antaranya esensi darah, beberapa darah hancur, hal serupa terjadi di mana-mana. Sungai besar waktu di hilir waktu juga seperti ini. Namun, tetesan darah ini, tetesan esensi ini menerima penghalang di bagian bawah waktu, tidak dapat melakukan perjalanan lebih jauh tanpa henti. Itu karena setelah bertahun-tahun tanpa akhir di dataran rendah, ada kekuatan karma besar yang menghentikan mereka. Tetesan esensi darah yang paling berharga adalah di Age of Emperor Collapse. Dia mengalami waktu tanpa akhir, perlahan-lahan memahami dan mengolah metode besar transformasi perwujudan, tiba-tiba di zaman ini. Transformasi perwujudan, ubah zaman tanpa akhir. Dia mengembara dengan tahun-tahun, mengalami sungai besar waktu. Dia tiba di era agung kuno abadi dan juga pergi ke masa depan yang lebih rendah, bahkan menuju ke desolate border Imperial Pass. Hanya saja, dia masih belum bisa sepenuhnya mengingat semuanya, dia masih tersesat. Dia hanya tahu bahwa tubuh aslinya menciptakan metode kaisar yang tak tertandingi, transformasi perwujudan, mengubah segala usia, dan dia saat ini sedang mengembangkan teknik ini.
Di tujuan akhir kuno, kabut hitam menyebar, melonjak dengan kuat. Mata mayat itu menjadi semakin kosong. Dia masih menurunkan. Kemudian, dia gemetar hebat, suaranya sangat dingin saat dia berkata, "Aku telah memindahkan sungai waktu yang besar. Meskipun saya tidak mengubah riwayat, saya sudah melakukan kontak dengannya. Mungkin karma yang tidak saya sadari telah terjadi." Dia berada di alam kaisar abadi, kekuatan magisnya secara alami mencapai surga. Dia berpikir untuk dirinya sendiri, menghasilkan beberapa firasat. Saya tidak mengubah sejarah, tetapi saya mengubah nasibnya. Karma dan waktu akan bergema, mungkin dia telah berubah. Mungkinkah dia menetapkan metode kaisar yang tak tertandingi, sekarang mencapai ketinggian ini, kultivasinya sama dengan milikku, jadi itu sebabnya dia diselimuti oleh takdir surgawi, mustahil bagiku untuk merasakannya. Tidak, selain aku, siapa lagi yang bisa berdiri di alam kaisar abadi? Mayat itu berbicara pada dirinya sendiri, berpikir. Wajahnya menjadi semakin mendung, matanya melepaskan niat membunuh yang tak ada habisnya. Si Hao tersesat, masih tidak bisa bangun. Darahnya berada di berbagai usia, melampaui dunia, tidak dapat bergabung bersama, berkultivasi sendirian, berpikir dalam diam. Seolah-olah jutaan dan jutaan tahun telah berlalu, tetapi juga seolah-olah periode itu tidak pernah berlalu. Hari ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Dunia saat ini, alam asing. Ada setetes darah yang menetes. Setelah mengambil bentuk, itu berdiri di daerah pegunungan. Dia tidak bisa bergabung ke dunia ini. Bahkan jika dia berdiri di sana, seolah-olah dia tidak pantas berada di sini. Sampai-sampai sulit bagi makhluk lain untuk merasakannya, seolah-olah mereka benar-benar mengabaikannya. Ada dua gadis yang berjalan mendekat. Tempat tinggal mereka ada di sini. Kaisar Surgawi Huang telah pergi selama lebih dari 100.000 tahun. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apa yang ada di sisi lain dari realm Si? Inilah yang mereka diskusikan, meninggalkan Si Hao yang terbentuk dari setetes darah terguncang, seolah ingin mengingat sesuatu. Kakak Mosian, katakan, Kaisar Surgawi Huang seharusnya baik-baik saja, kan? Seorang gadis mengatakan ini sambil menunjukkan ekspresi hormat. Setiap kali Huang disebutkan, dia akan selalu memanggilnya Kaisar Surgawi. Saya percaya dia harus bisa kembali, kata Mosian. Dia telah menunjukkan kepadaku kebaikan yang besar, menyelamatkan hidupku di bawah gunung pemahaman Dao saat itu. Aku masih tidak tahu bagaimana membalas budi bahkan sekarang. Meskipun saya cukup kuat sekarang, dibandingkan dengan dia, saya merasa seperti saya tidak akan pernah mengejar dia. Sekarang, saya hanya bisa melihat dari kejauhan, kata wanita muda itu. Hong Long. Setetes darah yang diisolasi dari dunia ini sepertinya telah mendengar guntur di telinganya, terguncang di dalam. Dia ingat, bertahun-tahun yang lalu, dia sebelumnya memperoleh daun teh pemahaman Dao dan menyelamatkan seorang gadis kecil, menyerahkannya kepada kakak perempuan Mo Dao, Mosian. Benar, saya Huang, saya Si Hao, saya Kaisar Surgawi Huang. Ini adalah kebangkitan yang hebat. Transformasi perwujudan, mengubah zaman tanpa akhir, teknik ini dikembangkan ke puncaknya. Di sungai besar waktu, tetes demi tetes darah mengalir, berkumpul bersama. Pada akhirnya, dengan suara hong, domain tak berujung dan sungai besar waktu bergetar. Makhluk-makhluk dari semua ruang waktu yang berbeda terkejut, menatap ke arah langit dengan bingung. Namun, mereka tidak melihat apa-apa. Hong Long. Di luar tujuan akhir kuno, untaian darah yang tak berujung terbang bersama, mengembun sekali lagi, seolah-olah mereka tidak pernah berpisah. Gelombang aura kaisar abadi melonjak seperti laut, secara bertahap menjadi semakin intens. Ini adalah hasil setelah mengalami penyempurnaan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya, yang dikembangkan oleh Si Hao secara ekstrim, menjadi teknik kaisar yang tak tertandingi. Kamu masih hidup? Tapi jadi apa? Sebelum saya, Anda masih akan mati pada akhirnya. Siapa yang bisa melawanku? Kaisar abadi mayat berkata dengan dingin. Ketika Si Hao muncul, aura yang tak tertandingi melonjak. Matanya dalam,
dengan dingin melihat ke depan dan berkata, siapa yang mengklaim mereka tak tertandingi? Siapa yang berani mengklaim tak terkalahkan? Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.